Perkenalkan, nama saya Tawina Tania dengan NIM 230710101395 dari Fakultas Hukum. Saya Margaret Alexi dengan NIM 230803104069 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya Jemima Ini Kukwe 5, 230710101120 dari Fakultas Hukum. Saya Daphne Kisan Mangori dengan NIM 230710101251 dari Fakultas Ilmu Hukum. Saya Rosalyn Meninggar, NIM 2302-1020-4107 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai kasus yang baru-baru ini beredar, yakni mengenai Pendeta Gilbert Lumindong yang melakukan penistaan agama pada agama Islam. Sebelum masuk ke kronologinya, ada baiknya kita mengetahui dulu apa sih arti dari kata penistaan. Jadi, menurut KBBI, kata penistaan berasal dari kata kista yang memiliki arti sebagai merendahkan, mencerca, menodai, mencela, menghinakan, dan juga memaki. Nah, karena kita udah tahu arti kata dari penistaan, maka sekarang kita akan lanjut pada pembahasan kronologisnya. Jadi, viralnya berita ini diawali dengan adanya video edaran dari akun X pada Minggu 14 April pagi yang berisi mengenai Pendeta Gilbert yang sedang khotbah di salah satu gereja. Di dalam khotbahnya itu, Pendeta Gilbert memberikan suatu ujaran yang menyinggung soal zakat dan juga salat. Hal inilah yang menjadi awal permasalahan dari kasus tersebut. Berikut adalah potongan video dari Pendeta Gilbert yang sedang berkhotbah. Kita tuh kadang-kala kurang bersyukur. Kristen tuh enak, badannya cuma seminggu sekali. Saudara sepupu kita 5 kali. Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Tahu nggak kenapa? Karena bayarnya 10%. Nggak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Ya, udah cuma 2,5 mau seminggu sekali. Beda kelas. Dari mana masuk gereja langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5, gua 10%, bukan berarti gua jorok, disucikan oleh darah Yesus. Persembahan 2,5%. Iya. Kita kan bayar 10%, makanya kita kebaktian tenang aja. Ya kan? Paling berdiri nyanyi tempat, santai. Tapi kok 2,5, setengah mati. Video klip tersebut mengundang emosi dari penontonnya, sehingga pada tanggal 16 April, Pendeta Gilbert dilaporkan kepada Polda Metro Jaya oleh Farhan Abbas atas dugaan penistaan agama atas dasar hukum Undang-Undang Pidana Pasal 156A. Nah, menanggapi permintaan maaf serta penjelasan dari Pendeta Gilbert, tokoh-tokoh organisasi-organisasi Islam besar di Indonesia seperti Ketua DMI, Ketua MUI, Ketua PBNU, serta Ketua Muhammadiyah memberikan respon dengan sangat baik. Mereka mengatakan bahwa mereka menerima permintaan maaf dari Pendeta Gilbert serta mengatakan bahwa kasus Pendeta Gilbert tidak perlu ditindaklanjuti. Namun setelah adanya permintaan maaf tersebut, Pendeta Gilbert kemudian dilaporkan untuk yang kedua kalinya. Dirinya dilaporkan oleh Ketua KPI DKI Jakarta, yakni Sabto Wibowo pada tanggal 20 April 2024 dengan alasan bahwa ujaran yang diberikan oleh Pendeta Gilbert melukai hati pemeluk agama Islam, terlepas dari sikap organisasi-organisasi Islam yang telah memaafkan Pendeta Gilbert. Sehingga hingga saat ini kasus mengenai Pendeta Gilbert yang diduga melakukan penistaan agama pada agama Islam masih menjalani proses penyelidikan. Dampak dari kasus tersebut yaitu ada dua. Yang pertama, dari segi hukum, Pendeta Gilbert dapat dipenjarakan akibat dari ungkapannya. Yang kedua yaitu dari segi sosial. Umat Kristiani dapat dipandang buruk akibat dari ungkapan yang telah dilontarkan oleh seorang pendeta. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara menanggulangi atau mencegah dari 3 sudut pandang, yaitu sudut pandang agama, hukum, serta sosial budaya. Cara menanggulangi dari sudut pandang sosial yaitu kita dapat menjaga tutur ucapan kita. Apalagi Indonesia memiliki 6 agama yang berbeda-beda. Sebagai kaum yang minoritas, lebih baik kita saling menghargai, itu bertoleransi antar satu sama lainnya. Dan lebih baik jika membicarakan hal yang sensitif, bicarakan secara private atau tidak disiarkan secara umum atau langsung. Dari sudut pandang Alkitab, kita dapat mengambil dari Kolose 4 ayat 6, yaitu, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang.
Penanggulangan preventif dalam hukum yang menjerat pelaku penistaan agama salah satunya diatur dalam pasal 304 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Secara represif, penegakan hukum mesti tegas dan objektif tanpa intervensi atau tekanan masyarakat dalam menghadapi penistaan maupun penodaan agama seperti pada pasal 156A KUHP mengenai tindakan yang diatur termasuk mengeluarkan pernyataan atau melakukan perbuatan yang menyebabkan keonaran di kalangan masyarakat. Penegak hukum, khususnya Mahkamah Agung, menyediakan restoratif justice dengan tujuan meningkatkan terpenuhinya asas-asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan dengan keadilan yang seimbang. Namun, kasus serupa seperti ini juga tidak bisa dibiarkan saja dengan permintaan maaf terus-menerus sehingga tidak terasa efek jerahnya. Hal ini bisa berlawanan dengan fungsi hukum pidana. Jadi, dari dugaan kasus yang dilakukan oleh Pendeta Gilbert, kita dapat belajar untuk menjaga lisan kita. Seperti ada tertulis di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-10 sampai dengan 11. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Tuhan berkehendak supaya kita menjaga tutur kata kita dari yang jahat dan tidak melontarkan kalimat-kalimat yang sekiranya menyinggung dan juga menipu. Apa yang keluar dari mulut kita hendaklah merupakan kalimat yang membawa berkat dan juga yang membawa perdamaian. Tuhan berkehendak supaya kita dapat menjaga tutur kata kita dan juga menghindari kalimat-kalimat yang menipu. Kita harus membawa kalimat-kalimat yang membawa berkat serta membawa perdamaian. Selanjutnya pada Matius 5 ayat 23-24 menyebutkan, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Akan sia-sia kita beribadah apabila kita tidak dapat menjaga perdamaian dengan saudara kita. Jika kita tahu ada seorang yang sakit hati atau terluka atas apa yang kita perbuat, pergilah dahulu minta maaf dan berdamai dahulu dengan sesama kita. Lalu kembalilah beribadah. Tuhan menghendaki kita untuk menjalankan amanat agung yang tertulis dalam Matius 28 ayat yang ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bagaimana kita dapat menjalankan amanat agung tersebut dan bagaimana kita dapat menjadikan semua bangsa sebagai muridnya, yaitu terlebih dahulu kita harus dapat menjadi contoh, juga teladan bagi sesama kita melalui kasih serta menjadi pembawa damai untuk mereka. Baik teman-teman sekalian dan Ibu Murni yang dikasihi Tuhan, pada dugaan kasus tersebut kita dapat belajar bahwa kita harus berkata tutur dengan baik dan tidak boleh menyinggung perasaan orang lain. Seperti yang terdapat di dalam Alkitab, Efesus 4 ayat yang ke-29 yang berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Baik teman-teman sekalian, demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada perkataan yang salah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.